Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berada pada hari keempat ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua karunia yang sudah diberikan kepada kita hingga hari ini. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu walaupun lewat dunia maya, tetapi insya Allah tetap menambah keberkahan dan juga menambah limpahan ilmu dan juga rahmat, dan itu semua saya yakin diniatkan untuk kebaikan anak-anak kita semua. Salam dan salawat semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu semua, alhamdulillah hari ini telah hadir juga Ibu Marti sebagai narasumber yang nanti akan menjelaskan serta memaparkan teknis praktis apa yang akan dilakukan. Ya, karena ini acara hari ini terselenggara oleh Yayasan Bening Indonesia, baik diperuntukkan bagi orang tua internal dari mulai sekolah reguler hingga homeschooling tingkat PAUD, SD dan SMP, dan juga diperuntukkan bagi orang tua eksternal yang memang walaupun tidak bergabung dengan program pengayaan dan juga homeschooling, kami tetap mempersilakan. Dan mudah-mudahan apabila di sini juga ada para pendidik ya dari lembaga sebuah sekolah atau yayasan atau pemilik sekolah, mudah-mudahan juga bisa bermanfaat bagi mereka. Baik, kepada Ibu Marti, kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya tentang bagaimana hari ini itu pelaksanaan program pembelajaran di rumah. Terima kasih. Silakan. Ya, baik Bu Nas. Baik, Ayah dan Bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan yang secara lebih konkret. Jadi hari ini merupakan closing dari pertemuan kita selama 4 hari. Tapi nanti bagi yang mengambil program pengayaan maupun program homeschooling, kita masih akan ada ketemu di tiap 2 minggu sekali ya Bu Nas ya. Karena di tiap 2 minggu sekali kita akan ada yang namanya evaluasi. Ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Yayasan Bening Indonesia melaksanakan program ini dalam rangka memberikan pola sehingga proses terjadinya belajar di rumah ini bisa diduplikasi oleh lembaga-lembaga lain. Kalau kebetulan yang ikut hari ini adalah dari lembaga. Ya. Jadi apakah nanti untuk bulan-bulan yang berikutnya masih harus ngambil program dari Bening atau bisa program sendiri? Program sendiri silakan, ngambil dari Bening juga nggak apa-apa. Tapi kita berharap alur yang kita pakai ini bisa digunakan sehingga antara orang tua dan sekolah itu bisa mendapatkan kerjasama yang lebih baik. Itu nawaitu kita. Baik, pertama bahwa tugas dari kita sebagai orang tua itu kita harus menyiapkan materi yang tepat untuk anak didik kita. Ya, saya sebut anak didik di sini, kalau misalnya kita melakukan homeschooling, berarti anak didiknya ya anak Anda. Kalau Anda sebagai wakil dari lembaga, maka anak didiknya ya anak-anak murid Anda. Nah, akan tetapi perbedaannya, kalau Anda melakukan sendiri untuk anak Anda, itu langsung dari materi hari ini langsung bisa diaplikasikan, ya. Tinggal Ibu yang menjelaskan SOP-nya, ya. Nah, tapi kalau Anda sebagai lembaga, maka Anda akan punya 2 tugas, yaitu pertama melakukan sosialisasi sebagaimana sekarang ini 4 kali pertemuan ini, ya. Jadi materinya maupun YouTube-nya itu kan Anda bisa ulang-ulang sehingga bisa disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Nah, setelah itu baru turun program. Karena memang Bapak dan Ibu, kita selama masa pandemi ini kami melihat itu ya,
banyak sekali sekolah-sekolah yang juga melakukan proses yang namanya kurikulum adaptif, tapi setelah dilakukan di rumah dan yang melakukan itu adalah orang tua, itu tidak memberikan dampak yang cukup signifikan. Bapak dan Ibu, ada dua jenis materi yang harus diberikan kepada anak, yaitu materi yang bersifat fardu ain dan fardu kifayah. Materi yang bersifat fardu ain itu artinya adalah materi yang harus diberikan kepada anak-anak sebelum dia balik. Ya. Nah, kalau di Bening, materi fardu ain akan lebih detail itu untuk siswa SMP. Maaf, jadi siswa SMP kami, ya. Sebentar, ini masih ada yang belum di-mute. Admin, tolong di-mute semua ya. Makasih. Maaf, Bu. Lanjut, Bu. Silakan. Oh, oke, baik. Ya. Misalnya yang untuk SMP, Bapak dan Ibu, kami akan melakukan assessment. Jadi, anak-anak akan melakukan self-assessment terhadap pengetahuan serta praktek yang berkaitan dengan fardu ain, yaitu yang bersifat ibadah maqdhah, ataupun juga yang bersifat pemahaman tentang fikih-fikih sederhana. Ya. Jadi kami berpendapat bahwa anak SMP ketika nanti dia balik, dia sudah tahu bagaimana yang namanya mandi besar, terus bagaimana kewajiban-kewajibannya, bagaimana hak-haknya, itu sudah harus tuntas. Ya. Maka kita akan melakukan self-assessment. Nah, bagaimana halnya dengan di SD? Maka di SD ini nanti akan bertahap, gitu ya. Jadi nanti pembelajarannya, misalnya SD kelas 1 sampai kelas 3, itu lebih fokus pada waktunya, sama bacaannya misalnya. SD kelas 2 sampai kelas 4 pada gerakannya, misalnya untuk gerakan sholat, gitu ya. Nah, sehingga nanti memang semua aspek, ya, itu tetap kacamatanya adalah kacamata perkembangan anak. Ya. Termasuk juga nanti bagaimana cara menyampaikannya. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang modalitas belajar dan juga tentang perkembangan berpikir anak. Nah, hari inilah prakteknya. Nah, pada PAUD itu materi fardu ain itu menempati posisi 80%. Nah, yang 20% itu yang fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu sebenarnya untuk anak PAUD itu judulnya adalah kesiapan belajar. Nah, kesiapan belajar itu tidak otomatis atau tidak berbeda, atau tidak sama dengan kemampuan baca tulis. Ya, jadi kesiapan belajar itu meliputi 6 aspek perkembangan. Ya. Jadi ada nilai agama dan moral, terus kemudian fisik, motor, nah terus kognitif, sosial emosional, nah juga yang berkaitan dengan seni. Ya. Nah, jadi yang namanya siap sekolah itu dia siap belajar. Ya, itu untuk level PAUD. Makanya kenapa 80% itu justru materi fardu ain. Nah, karena ketika yang berkaitan dengan adat misalnya, adat itu kan fardu ain ya. Kalau misalnya dia lebih dari 8 tahun, dia tidak akan menjadi aktivitas yang berada di cerebellum, sehingga sekali kontak dia langsung keluar. Jadi sekali recalling itu langsung ada. Nah, ini dimaksudkan kenapa fardu ain itu dikedepankan. Baik, Bu Nas, lanjut. Di tempat saya berkedip-kedip, Bu Nas. Apakah di tempat lain juga? Gitu. Nggak berkedip-kedip? Di Ibu layarnya berkedip-kedip? Iya. Oh. Gini. Jadi sudah? Berkedip-kedip. Berkedip-kedip juga? Oke. Nah, aspek materi apa yang perlu diberikan, yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah materi. Materi itu adalah materi yang akidah yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, nah Bapak dan Ibu, materi akidah ini sebenarnya adalah materi yang bersifat belief, yang bersifat proses berpikir. Ya, jadi dari apa kita akan berpikir, dari sudut mana, itulah yang dimaksud dengan akidah. Ya tentunya kita sebagai seorang Muslim ya dari sudut pandang Islam.
Jadi apapun yang akan kita sampaikan ke anak-anak itu justru dari sudut pandang Islam. Nah, sumbernya selain Al-Quran adalah sunnah, ya. Kriteria sunnah itu kan panjang sekali. Nah, salah satunya ya khusus untuk akidah, sunnahnya itu harus mutawatir, hadisnya itu harus sahih. Jadi kalau hadis sahih dan mutawatir itu baru bisa digunakan untuk sumber untuk materi akidah. Ya, nanti jangan tanya, Bu, terus gimana kita taunya itu hadisnya mutawatir atau enggak? Ada bukunya. Nah, jadi ada buku hadis-hadis lemah dan palsu. Ya, yang kedua adalah ibadah. Nah, ibadah yang dikenalkan, ya, kalau misalnya ibadah sholat, puasa, zakat, itu namanya jenis-jenis ibadah. Tapi ini ibadah yang status hukumnya. Jadi status hukum itu bisa wajib, ya, wajib itu berkaitan rukun, bisa sunnah, bisa mubah. Di antara ketiganya ini maka akidah, ya, maka adab itu menempati level 1, ya. Jadi yang status ibadah itu, yang hukumnya itu yang saya maksudkan itu ada rukun, ya, ada wajib, ada sunnah, ya. Nah, yang dikenalkan ke anak-anak, misalnya untuk anak PAUD gitu ya, maka meskipun dia diajarkan wudu secara keseluruhan, yang harus diobservasi adalah yang bersifat rukun. Dan itu harus tersampaikan ke anak-anak, ya. Ini rukun wudu, ini sunnah wudu, gitu ya. Nah, mesti nanti anak akan tanya, apa sih rukun? Artinya rukun itu kalau satu saja tidak diselenggarakan, maka akan menggugurkan keabsahannya. Nah, rata-rata Bapak dan Ibu yang berkaitan dengan ibadah, yang menjadi khilafiyah itu statusnya bukan hukum wajib, statusnya bukan rukun, tapi statusnya adalah sunnah atau bahkan mubah. Nah, jadi dari aspek ibadah ini kita perlu mengenalkan bahwa prioritas, ya, prioritas dari satu peribadatan itu harus dari status hukumnya yang kita lihat. Nah, yang berikutnya yang kedua adalah adab. Nah, kalau adab itu harus dari tuntunan sunnah, ya. Jadi contohnya misalnya nih ya, karena saya orang Jawa, gitu ya. Kalau adab kepada orang Muslim, kalau adab kepada orang tua, kalau di Jawa itu salah satunya apa? Salah satunya adalah bersalaman. Nah, padahal dalam Islam itu bukan masalah bersalaman. Adabnya adalah menghormati orang tua. Akan tetapi orang Jawa menafsirkan menghormati itu dengan berjabat tangan. Ya. Maka kita nggak bisa bilang gini, ya kalau begitu itu bid'ah dong. No. Yang dimaksud bid'ah itu adalah ibadah mahdhoh yang sudah ditetapkan, ya, yang kita menambahkan dari rukun yang sudah ada pada ibadah itu. Itu tolong diberikan ini betul perhatian. Nah, adab ini, ya Bu ya, itu ada adab makan. Nah, adab makan kan salah satunya kan berdoa makan. Nah, selama ini yang tersosialisasikan doa makan itu adalah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sampai saat ini saya belum menemukan hukum yang cukup signifikan tentang adab makan dan doanya. Yang ada adalah bahwa doa itu dilakukan oleh ulama yang saleh, dan dari doa itulah turun temurun sampai sekarang ke kita. Nah, sebenarnya kalau Al-Quran sendiri atau Sunnah sendiri menyampaikan bahwa makan itu doanya ya hanya Bismillah. Jadi meskipun Allahumma barik lana fima razaqtana nggak ada Bismillahnya, nah itu sebenarnya belum bisa dimasukkan ke kategori yang aktivitas biasa ke aktivitas ibadah karena ada niat. Ya, yang keempat adalah uslub. Uslub itu adalah cara penyampaian. Ya. Kita bisa saja materinya bagus. Kita juga bisa menyampaikan materi-materi itu yang lebih komplit misalnya dengan
dengan aksesoris-aksesorisnya. Akan tetapi Bapak dan Ibu, kalau ilmunya banyak, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya menunjukkan, kira-kira sampai atau tidak? Pasti nggak akan sampai. Karena itulah kita akan membantu ya untuk orang tua dan guru dalam bentuk standar operasional dan prosedur.